Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menjawab salam, semoga masuk surga. Dan yang tidak menjawab salam, semoga tidak masuk angin ya. Nah, ada kata pepatah mengatakan, tak kenal maka ta'aruf. Maka dari itu, kita kenalan sampai kelompok 2 yuk. Kelompok 2 beranggotakan ada Aprina, Aldi, Dika, Erhandita, Lutpia, Nadisa, Suci, dan saya sendiri, Ayu Andira. Baiklah, pada vlog kali ini kami akan mempresentasikan proposal farmakoekonomi yang berjudul Analisis Efektivitas Biaya Penggunaan Golongan Antibiotik pada Pasien Infeksi Saluran Kemih di Rumah Sakit X, Kota Bandung. Kita simak videonya sama-sama yuk. Baiklah, pertama-tama ada pendahuluan. Nah, untuk pengertian farmakoekonomi sendiri yaitu sebagai deskripsi dan analisis dari biaya terapi dalam suatu sistem pelayanan kesehatan. Jadi, farmakoekonomi ini merupakan sebuah penelitian tentang proses identifikasi, pengukuran, dan membandingkan biaya, resiko, dan keuntungan dari suatu program, pelayanan, dan terapi dari suatu pengobatan. Adapun tujuan farmakoekonomi ini yaitu untuk memberikan informasi yang dapat membantu para pembuat kebijakan dalam menentukan pilihan atas alternatif-alternatif pengobatan yang tersedia agar pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien dan ekonomis. Infeksi saluran kemih atau ISK merupakan penyakit infeksi terbanyak kedua setelah infeksi saluran pernafasan. Di Indonesia, prevalensi ISK cukup tinggi, yaitu 180.000 kasus per tahun. ISK adalah penyakit menular utama dan menimbulkan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat, dengan biaya masalah kesehatan yang meningkat seiring dengan perkembangan. Jika ada beberapa program berbeda, pemilihan antibiotik yang tidak tepat menyebabkan peningkatan resistensi yang mempengaruhi peningkatan biaya kesehatan. Mengatasi berbagai tantangan ini akan memerlukan pemikiran khusus dalam hal meningkatkan efisiensi atau menggunakan dana secara lebih bijaksana dengan tujuan yang sama. Analisis efektivitas biaya atau cost effective analysis dapat digunakan sebagai cara untuk mengevaluasi dan memilih program terbaik. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu manakah antibiotik yang lebih efektif biayanya untuk mengatasi masalah ISK ini atau infeksi saluran kemih. Kemudian yang kedua adalah faktor apa sajakah yang mempengaruhi besarnya biaya terapi pada pasien infeksi saluran kemih ini atau ISK. Tujuan proposal yaitu ada dua. Yang pertama yaitu untuk mengetahui efektivitas biaya obat antibiotik pada pasien penyakit infeksi saluran kemih. Yang kedua yaitu untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi besarnya biaya pengobatan pada infeksi saluran kemih. Selanjutnya manfaat proposal ada dua. Yang pertama yaitu untuk akademik, ditujukan sebagai bahan penunjang teori efektivitas dan efisiensi pengobatan antibiotik infeksi saluran kemih atau ISK. Yang kedua yaitu untuk praktisi, digunakan sebagai bahan pertimbangan pemilihan pengobatan antibiotik infeksi saluran kemih oleh penyedia layanan kesehatan, yaitu rumah sakit dan tenaga kesehatan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di sini ada pengertian ISK, yang dimana ISK adalah keadaan adanya infeksi yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri dalam saluran kemih, meliputi infeksi di parenkim ginjal sampai kandung kemih dengan jumlah bakteri urea yang bermakna. Klasifikasinya menurut konsensus infeksi saluran kemih pada anak dapat dibedakan berdasarkan gejala klinis, lokasi infeksi, dan kelainan saluran kemih. Berdasarkan gejala, ISK dibedakan menjadi ISK asimptomatik dan simptomatik. Berdasarkan lokasi infeksi, ISK dibedakan menjadi ISK atas dan ISK bawah. Dan berdasarkan kelainan saluran kemih, ISK dibedakan menjadi ISK simplex dan ISK kompleks. Selanjutnya ada etiologi. Bakteri penyebab ISK yang paling umum adalah organisme gram negatif yang ditemukan dalam usus seperti Escherichia coli menyebabkan 80% ISK, Klebsiella menyebabkan sekitar 5% ISK, Enterobacter dan Proteus ditemukan pada 2% kasus ISK. Dalam literatur review, Escherichia coli merupakan mikroorganisme yang paling sering ditemukan pada ISK tanpa komplikasi. Bakteri gram positif penyebab ISK yaitu Staphylococcus saprophyticus menyebabkan 10-15% ISK. ISK
terkait kateter seringkali melibatkan bakteri gram negatif lain seperti Proteus, Klebsiella, Serratia, dan Pseudomonas. Selanjutnya ada patofisiologi. Infeksi saluran kemih terjadi ketika bakteri atau kuman atau mikroorganisme masuk ke dalam saluran kemih dan berkembang biak. Mikroorganisme memasuki saluran kemih tersebut melalui 4 cara, yaitu yang pertama ascending, kedua hematogen, ketiga limfogen, dan keempat langsung dari organ sekitar. Baik, untuk selanjutnya yaitu faktor resiko. Faktor resiko dari penyakit ISK yaitu yang pertama jenis kelamin, yang kedua kurang minum air putih, yang ketiga obstruksi penyebab, yang keempat personal hygiene, dan yang kelima kebiasaan menahan buang air kecil. Adapun penata laksanaan terapi sebagai berikut. Yang pertama penata laksanaan keperawatan dan penata laksanaan medis. Kemudian rancangan penelitian. Yang pertama itu bentuk penelitian non-eksperimental yang bersifat deskriptif, pengambilan data menggunakan catatan rekam medis pasien. Kemudian lokasi penelitian dilakukan di Rumah Sakit X di Kota Bandung. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022. Kemudian populasi dan sampel. Adapun populasinya yaitu semua pasien dengan kasus penyakit infeksi saluran kemih yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit X Kota Bandung. Kemudian sampel dalam penelitian ini berupa data rekam medik dari pasien penyakit infeksi saluran kemih di Rumah Sakit X Kota Bandung periode Januari sampai dengan Desember yang memenuhi kriteria inklusi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pola penggunaan obat. Pola penggunaan obat meliputi 1. Variasi jumlah golongan obat yang diberikan, 2. Variasi macam obat yang diberikan, 3. Variasi jumlah antibiotik yang diberikan dan cara penggunaan obat serta lama perawatan. Selanjutnya ada penetapan kriteria alternatif. Pada penelitian ini, kriteria alternatif yang digunakan meliputi 1. Perbandingan biaya medis langsung antara pengobatan terapi pada pasien infeksi saluran kemih. 2. Perbandingan biaya non-medis pada pasien infeksi saluran kemih. 3. Perbandingan efektivitas antara pengobatan terapi pada pasien infeksi saluran kemih. 4. Alternatif obat pada pasien infeksi saluran kemih yang digunakan yaitu antibiotik golongan quinolon, golongan cefalosporin, golongan aminoglikosida, golongan penisilin, dan golongan trimetopin, sulfametazol, cotrimoxazol. Selanjutnya yaitu penetapan kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk kriteria inklusi yaitu pasien rawat inap di Rumah Sakit X Kota Bandung periode Januari sampai Desember tahun 2022 dengan kasus infeksi saluran kemih berusia rentang umur 18 sampai 65 tahun. Kemudian pasien yang mendapatkan terapi antibiotik golongan cefalosporin, quinolon, aminoglikosida, penisilin, dan cotrimoxazol. Sedangkan untuk kriteria eksklusinya yaitu selain dari pasien rawat inap Rumah Sakit X Kota Bandung periode Januari sampai Desember tahun 2022. Kemudian pasien yang tidak terinfeksi saluran kemih, kemudian dan tidak berusia di bawah dari 18 tahun ataupun di atas 65 tahun. Selain itu juga pasien yang tidak mendapatkan terapi antibiotik. Untuk penetapan karakteristik subjek penelitian, yang pertama yaitu jenis kelamin, yaitu ada laki-laki dan perempuan, sedangkan untuk umur yaitu umur 18 sampai 25 tahun, kemudian 26 sampai 35 tahun, yang ketiga 36 sampai 45 tahun, kemudian 46 sampai 55 tahun, dan 56 sampai 65 tahun. Sedangkan untuk terapi antibiotik yang digunakan yaitu quinolon, cefalosporin, aminoglikosida, penisilin, cotrimoxazol yang mana diberikan secara intravena. Kemudian yang terakhir yaitu lama terapi antibiotik kelas 1 dan 2 yang mana obat yang diberikan berupa quinolon, cefalosporin, penisilin, aminoglikosida, dan cotrimoxazol. Penetapan outcome. Pada penelitian ini, length of stay dan lama terapi antibiotik pada tiap kelas perawatan pasien infeksi saluran kemih Rumah Sakit X pada Kota Bandung periode Januari sampai Desember tahun 2022 digunakan sebagai outcome. Parameter outcome yang digunakan yaitu efektivitas terapi dalam pengobatan pada pasien infeksi saluran kemih. Selain itu, parameter outcome lain yang digunakan yaitu efektivitas biaya langsung, medis, dan non-medis. Selanjutnya itu ada penetapan perspektif dan komponen biaya. Pada penelitian ini menggunakan prospektif individu dengan komponen biaya berdasarkan direct,
yang termasuk dalam komponen kategori biaya medis langsung, direct medical cost. Yang dilihat dari rincian pembayaran tagihan pasien rawat inap di Rumah Sakit X Kota Bandung, meliputi biaya antibiotik, biaya tambahan farmasi seperti obat selain antibiotik dan alkes, biaya laboratorium, biaya sarpras meliputi biaya akomodasi kamar, biaya pelayanan tindakan dan asuhan keperawatan, biaya rawat darurat, biaya tindakan kooperatif, biaya tindakan non-operatif, visit dokter yang dijumlahkan dalam biaya total atau direct medical cost. Selanjutnya, penetapan metode farmakoekonomi, di mana analisis farmakoekonomi ini digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, mengukur, dan membandingkan biaya dan konsekuensi dari alternatif yang tersedia. Adapun salah satu dari jenis metode analisis farmakoekonomi ini adalah CIA atau Cost Effectiveness Analysis, adalah metode farmakoekonomi yang digunakan untuk membandingkan efektivitas terapi dan efisiensi biaya pengobatan pada pasien infeksi saluran kemih yang menggunakan terapi antibiotik. Selanjutnya, penetapan analisis statistik, di mana cara pengukuran analisis ini dengan mengukur biaya yang dikeluarkan dan hasil terapi yang didapatkan yang dihitung berdasarkan rumus ISAR dan ASAR. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata. Semoga video kami ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Nah, tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.